Ibrahim lebih tinggi dari Muhammad sehingga Muhammad diperintahkan untuk ikut Ibrahim. Tapi faktanya Muhammad tidak mau ikut Ibrahim. Dia mendirikan agama Islam yang disempurnakan. Seolah-olah agama Ibrahim tidak sempurna Islamnya. Padahal dia disuruh mengikut Ibrahim. Silakan Tat. Oke, saya kembalikan dulu perkataan Mas Rudi. Mas Rudi mengatakan lebih hebat Ibrahim daripada Muhammad karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Abraham. Tidak mungkin dia disuruh mengikuti orang yang tidak lebih baik daripada dia. Kalau pemahamannya seperti itu Mas Rudi, berarti Yesus itu tidak lebih baik daripada Musa. Yesus itu datang bukan menghancurkan hukum Taurat, tapi menyempurnakannya. Berarti lebih hebat Musa daripada Yesus. Tampilkan datanya. Lah, masalah tadi, saya akan bertanya. Jadi ayatnya berbunyi begini, Mas Rudi. Pertanyaan saya itu berbunyi begini ya. Yang pertama tentang Roma 6 nomor 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini pemahaman mendasar umat Kristen ya. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi itu ditentang oleh 1 Yohanes 5 nomor 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdosa kepada Allah. Ya, hendaklah dia dosa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Kalau Mas Rudi mengatakan dengan jawabannya tadi yang mendatangkan maut adalah 10 hukum Taurat, yang tidak mendatangkan maut di luar 10 hukum Taurat, itu tafsiran dari siapa Mas Rudi? Itu Mas Rudi menafsiri sendiri atau memang pemahamannya seperti itu? Ngambil dari siapa pemahaman seperti itu? Bahwa ketika yang berdosa ini di dalam 10 hukum Taurat, itu hukumannya mati, upah dosa maut. Tapi di luar hukum Taurat, upah dosa tidak maut. Ini kan pemahaman pribadi. Pemahaman pribadi dari Mas Rudi. Kira-kira ada nggak data penguat bahwa ada orang Kristen atau seorang pendeta lah mungkin yang mendukung pemahaman Mas Rudi seperti itu? Ya, mungkin sekian dari saya. Tafadhol. Oh, kalah lagi. Oke. Belum muncul dia. Sabar ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih atas tanggapan dari Ustadz Wafi. Ya. Yang pertama, bahwa dikatakan Ustadz Wafi Kristen Arab sudah mengakui yang namanya zat dan Allah tadi. Terima kasih. Artinya Islam itu mengikut Kristen Arab. Titik. Ya. Karena Kristen Arab lebih dahulu daripada Islam Arab. Kan begitu. Ya. Kalau Ustadz Wafi membangun narasi Kristen Arab itu mengakui zat dan mengakui bahwa itu adalah Allah. Terima kasih. Mungkin nanti pasti diralat lagi. Yang kedua, Ustadz Wafi sudah mengakui tidak ada satu orang pun yang melaksanakan 4 perbuatan baik ini dengan baik. Gak ada. Jangankan itu. Belum lagi kalau kutanya siapa yang berbuat baik kepada Allah, artinya melaksanakan isi Al-Quran. Siapa? Manusianya. Pasti jawabnya nggak ada. Ya kan? Jadi karena tidak ada, artinya tidak satu orang pun nanti Islam yang masuk surga. Karena Ustadz Wafi mengakui tidak ada. Kan begitu? Karena ini kita bicara konsep keselamatan. Kemudian Mila Ibrahim. Kan kalian mengatakan bahwa Muhammad datang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Sementara Mila Ibrahim Islam. Perintah Allah SWT ikutlah Mila Ibrahim. Artinya Islam yang kalian anut sekarang itu bukanlah Islam yang sempurna. Yang sempurna itu Mila Ibrahim. Bukan agama Islam sekarang.
Maka kalian, Muhammad aja sudah disuruh ikut milah Ibrahim. Kenapa kalian tidak ikut milah Ibrahim? Malah mendirikan satu agama yang bernama Islam yang disempurnakan. Kalau kamu mengakui dari dulu orang sudah Islam, berarti agama kalian sekarang Islam yang disempurnakan, yang dulu belum disempurnakan. Tidak mungkin yang tidak sempurna atau yang sempurna disuruh mengikuti yang tidak sempurna. Gak ada itu. Islam itu sebenarnya tidak boleh ada di muka bumi. Karena disuruh mengikut milah Ibrahim. Itu saja. Ngapain Islam ada? Karena disuruh mengikut milah Ibrahim. Logikanya masuk ya, nyambung ya. Kemudian, dosa yang tidak membawa maut. Saya bacakan dulu sampai tuntas ayatnya. Ternyata di bawah ada. Dan jikalau ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Ini lebih berbicara kepada permintaan kepada Tuhan. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta padanya. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya. Maksudnya ini adalah meminta ampun. Ya, bagaimana dosa itu tidak mendatangkan maut? Yaitu meminta ampun kepada Allah. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua orang baik berdosa yang mendatangkan maut atau tidak mendatangkan maut harus berdoa. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa. Nah, ini dasar saya mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan zina. Itu namanya kejahatan. Ya. Itu mendatangkan maut. Pahami dulu. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kejahatan itu bagi Tuhan, itu adalah 10 Ten Commandment. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan. Itu bentuknya kejahatan. Di luar daripada Ten Commandment itu bukan kejahatan. Ya. Oke. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Contoh, yang paling gampang apalah aku katakan ya. Kita misalnya mencium. Di dalam hukum Yahudi mencium seseorang yang bukan muhrimnya kan nggak bisa. Tapi ketika itu dibuat di depan orang banyak, ada nggak hukum Tuhan? Apabila kau mencium seorang perempuan, engkau akan masuk neraka. Nggak ada itu. Itu berdosa bagi orang Yahudi. Mencium itu bisa dilempari loh. Tapi tidak ada firman Tuhan yang mengatakan apabila kau mencium seseorang yang bukan muhrim, di kitab Bible nggak ada itu. Maka engkau akan ke neraka, nggak ada. Oke ya. Nah, jadi kenapa aku bilang kejahatan adalah dosa. Kejahatan di dalam Bible itu coba baca, itulah 10 perintah Tuhan. Kalau dilanggar bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Ya. Jadi Ustaz Wafi, tolong jelaskan siapa manusia yang bisa melebihi daripada Muhammad itu sendiri. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang bisa melebihi. Belum lagi. Oh iya. Belum lagi. Ya, siap. Sabarlah. Mak, menang aku kali ini. Sabar ya. Ya. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya Mas Rudi, siapakah orang yang bisa melebihi Nabi Muhammad? Ya tidak ada. Tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad. Tapi apakah semua umat Islam itu akan masuk neraka semua? Jadi ayatnya di dalam surah Maryam ya. Di dalam surah Maryam ayat ke-71 itu kan sering dibawakan sama teman-teman Kristen. Wa imminkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian yang tidak akan mendatangi neraka. Tapi jangan dipotong. Ayat setelahnya ada tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaru adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim. Nah, mengenai ayat itu, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Sayyidah Hafsah. Lalu Rasulullah mengatakan, la yadkhulan nar ahadun man syahida badron wal hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka, tidak akan masuk neraka orang yang mati syahid ya di perang Badar dan perang Hudaybiyah. Jadi orang yang mengikuti perang Badar dan perang Hudaybiyah langsung dijamin surga oleh Rasulullah.
Kemudian Sayyidah Hafsah mengatakan, "Loh, wahai Rasul, bukankah ada firman Tuhan bahwa semua orang pasti akan mendatangi neraka?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharadh dhalimina fiha jithiyah." Tapi yang bertakwa tidak. Kalau orang itu bertakwa seperti orang yang mati syahid dalam perang Badar, perang Hudaybiyah, mereka langsung surga. Seperti itu Mas Rudi. Mas Rudi kan punya tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa dibuka di dalam tafsir Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengenai tafsiran surah Maryam ayat 71 dan 72. Nah, kemudian mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa, itu sudah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, Mas Rudi. Dan pengakuan bahwa mereka itu menyembah Allah bukan hanya dari Islam loh. Tapi perjanjian lama semuanya diterjemah, YHWH itu diterjemah Allah. Kemudian kalau umat Islam itu berarti niru orang Kristen Arab ketika mengatakan Tuhan itu zat. Loh, pertanyaannya Bible berbahasa Arab baru muncul tahun berapa Mas Rudi? Ini saya punya ya, Bible ya. Ini Bible berbahasa Arab perjanjian baru. Nah, ini saya tampakkan ya. Markus, Lukas, Yohanes. Mana ini ya? Yohanes 5. Ini Yohanes 5. Ini ya. Jadi ketika orang Kristen sibuk-sibuk menolak Allah itu zat, ternyata di dalam Bible mereka saya balik dulu kamera ya. Nah, ini Yohanes 5 ayat 26 Mas Rudi. Ini ya. Injilu Yuhanna Al-Khamis, Injil Yohanes 5 ayat ke-26. Li'annahu kama annal abalahu hayatun fi dzatihi. Maka bagi Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dzatihi ya, pakai zat di sini bukan pakai roh. Dalam diri Bapa diberikan hidup dalam zatnya sendiri, kadzalika a'ta al-ibna aydon ya, antakuna lahu hayatun fi dzatihi. Pakai zat, begitu juga anak diberikan hidup dalam zatnya sendiri. Pakai zat di sini. Nah, ini adalah Bible Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru yang disahkan pada tahun 2006 di Mesir, Al-Qahirah. Itu lidaril kitab Al-Muqaddas bi Misra di Mesir. Itu semacam apa ya? Tempat untuk penelitian atau untuk mencetak ya. Mencetak Bible. Ini cetakan pertama di tahun 2006 dan ini cetakan kedua di tahun 2009. Disahkan oleh Bible Society. Ini sudah lengkap, jadi ini bukan abal-abal dan ini adalah tarjamatun Arabiyah minal lughah al-asliyah al-Yunaniyah. Terjemah Arab dari bahasa asli dari bahasa Yunani. Begitu Mas Rudi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya nanti aja. Yuk. Oke. Oke, terima kasih Ustadz. Malam ini Ustadz ini semakin mengakui kejayaan Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Pertanyaan tadi saya, siapa manusia yang melebihi Muhammad? Ustadz mengatakan tidak ada dong. Maka coba buka Ibrahim. Kalau Ibrahim tidak melebihi Muhammad, tidak mungkin Allah SWT berfirman, ikutlah milah Ibrahim. Gak mungkin. Tidak mungkin yang lebih tinggi disuruh mengikut yang lebih rendah. Gak mungkin. Ibrahim lebih tinggi dari Muhammad sehingga Muhammad diperintahkan untuk ikut Ibrahim. Tapi faktanya Muhammad tidak mau ikut Ibrahim. Dia mendirikan agama Islam yang disempurnakan. Seolah-olah agama Ibrahim tidak sempurna Islamnya. Padahal dia disuruh mengikut Ibrahim. Yang kedua, Nabi Isa.
Sudah jelas-jelas surat 345 tadi kita baca. Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Maka Muhammad mengkudeta di dalam hadis dengan mengatakan bahwa dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Masa melawan firman Tuhan? Kan lucu. Sudah jelas-jelas Al-Quran lebih tinggi dari hadis. Bisa-bisanya firman Tuhan dibalik menjadi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Pak Ustadz mengatakan bahwa orang yang mati dalam perang Badar, yang mati syahid, sudah berada di dalam surga. Kalah dong Muhammad belum dalam surga. Masih tertanam di dalam tanah Masjidil Haram itu. Dekat situ makamnya. Sementara yang mati syuhada ini sudah di surga. Muhammad kalah lagi. Dan sementara di dalam hadis juga dikatakan orang yang pertama masuk surga adalah Muhammad. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? Sementara syuhada sudah di surga. Muhammad katanya harus dia yang pertama masuk surga. Kalah lagi. Jadi Bapak Ustadz semakin membuka bahwa Muhammad itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan tadi yang mati syuhada itu. Bukan saya yang bilang, Pak Ustadz. Kemudian Bible bahasa Arab. Terus Pak Ustadz membuka yang namanya Injil tadi. Tahu nggak Pak Ustadz? Baca sekali-sekali Sahih Bukhari 3 sama Sahih Bukhari 6467. Dikatakan di Bukhari 3 Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. 6467 Bukhari bahwa Waraka bin Naufal menulis Injil bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Jangan katakan itu Al-Quran, Injil tertua. Injil tertua milik Waraka bin Naufal. Dan Waraka bin Naufal masih bertemu dengan Muhammad. Makanya itu Pak Ustadz membuka tabir tadi sama kami. Bahwa Injil Arab mengatakan zat, bukan roh. Ya Pak Ustadz mau mengakui bahwa Injil tertua itu milik Waraka bin Naufal. Isinya apa? Dalam bahasa Arabnya. Jangan-jangan itu. Maka masuklah ke dalam Al-Quran bahwa itu adalah zat. Karena tidak ada pengetahuan dari situ selain dari Waraka bin Naufal. Baca di situ dengan baik dan benar. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi Pak Ustadz. Ya. Jadi sampai hari ini konsep jalan menuju surga Islam itu kabur. Makanya banyak orang salah tafsir, mereka semuanya mati syuhada dengan cara tafsir masing-masing. Kan itu. Banyak yang bawa mercon-mercon itu buar, mati, masuk surga katanya. Sementara Muhammad aja belum masuk surga. Bagaimana anak buah masuk surga duluan? Melebihi bos, big boss. Nggak mungkin. Melebihi Nabi. Nggak mungkin Pak Ustadz. Saya nggak percaya omongan Pak Ustadz. Saya lebih percaya omongan hadis di mana dikatakan pemegang kunci surga adalah Muhammad dan Muhammad yang pertama sekali masuk surga. Saya nggak percaya itu. Bahwa yang pertama masuk surga adalah syuhada itu. Nah, jadi Pak Ustadz tolong jawab. Siapa yang bisa mengikuti Al-Quran 100%? Ada nggak orang? Udahlah, yang gampang aja. Siapa manusia yang sholatnya 100%? Biar kita buktikan apakah dia punya dosa apa enggak. Yang paling gampang, puasa, sholat. Yang 100% tidak pernah macet, tidak pernah gagal. Kalau saya bilang firman Tuhan, ya banyak orang yang nggak mengikuti firman Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Wah, tipis. Wah, tipis ya menangnya ya. Iya, makin lama makin tipis. Oke. Kayak liga apa kita? Liga sepak bola. Silakan Tat. Oke. Saya kembalikan dulu perkataan Mas Rudi. Mas Rudi mengatakan lebih hebat Ibrahim daripada Muhammad. Karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Abraham. Tidak mungkin dia disuruh mengikuti orang yang tidak lebih baik daripada dia. Kalau pemahamannya seperti itu Mas Rudi, berarti Yesus itu tidak lebih baik daripada Musa. Yesus itu datang bukan
menghancurkan hukum Taurat tapi menyempurnakannya, berarti lebih hebat Musa daripada Yesus. Kalau pemahamannya seperti itu kan gampang saya balikkan itu. Dor. Yesus itu datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Berarti lebih hebat Musa dong daripada Yesus. Karena tidak mungkin Yesus disuruh mengikuti seseorang yang tidak lebih baik daripada dia. Aduh, Mas Rudi. Kemudian Mas Rudi, tadi saya mengatakan di dalam hadis ya, la yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal hudaybiyah. Tidak masuk neraka orang yang mati syahid di perang Badar dan perang Hudaybiyah. Nah, maksudnya bukan sekarang dia sudah di surga, bukan. Nanti dia pasti surga tanpa neraka, bukan sekarang. Oh, berarti lebih hebat orang yang mati syahid dong, sudah ada di surga daripada Muhammad. Lah kalau pemikiran seperti itu Mas Rudi, bisa saya balikkan. Lebih hebat Elia daripada Yesus, dia sudah ke surga duluan. Elia sudah naik ke surga duluan itu, Yesus belum. Makanya kan gitu, pemahamannya kan seperti itu sebenarnya. Kalau cuma dibolak-balik kan gampang itu, gitu. Jadi begitu Mas Rudi. Datang kemudian, kenapa kok Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim itu untuk kalangan lokal Mas Rudi. Sedangkan agama Nabi Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi agama Nabi tentang tauhid itu sama. Wa ini ikhtalafat furu'us syara'i. Meskipun berbeda-beda syariatnya berbeda-beda. Dulu Homer itu tidak diharamkan, sekarang diharamkan. Dulu begini, sekarang begitu. Syariatnya memang berbeda-beda, tapi ajaran meyakini Allah saja yang harus disembah itu sama. Bedanya, kenapa Nabi Muhammad lebih baik? Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, pemungkas, penutup para nabi. Dan umatnya itu rahmatan lil alamin, semuanya. Sedangkan Nabi Ibrahim hanya kalangan lokal saja. Itu yang menyebabkan Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ya Mas Rudi. Kemudian pertanyaan saya Mas Rudi. Oke, masalah yang kedua ini begini Mas Rudi. Di dalam istilah Katolik itu ada istilahnya purgatory, api penyucian. Ya, ada api penyucian dalam istilah Katolik. Itu cuma Katolik saja yang punya. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 3 disebutkan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kita kaitkan dengan Yohanes 3 ayat kelimanya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga." Berarti kan harus dibaptis. Nah, anak yang baru lahir, lalu dia langsung mati, anaknya umat Islam. Saya punya anak, baru lahir, langsung mati. Kalau Katolik punya solusi, ada purgatory namanya, api penyucian. Kalau Kristen, apa solusinya? Anak yang baru lahir, belum dibaptis, dia langsung mati. Kira-kira apa solusinya Mas Rudi? Karena kalau orang Katolik ya, itu ada istilahnya api penyucian. Jadi nanti ada dihakimi secara khusus, ada penghakiman terakhir. Ya, penghakiman ini ada dua nanti di dalam dunia Katolik. Sedangkan Kristen tidak punya seperti itu. Jadi pemahaman teman-teman Kristen itu, yang namanya anak baru lahir mati, itu membawa dosa waris. Kalau belum dibaptis berarti dia tewas, masuk neraka Mas Rudi. Kira-kira gimana pemahaman seperti itu? Dijawab dengan menggunakan dalil Mas Rudi ya, sesuai arahan dari Bible. Kemudian bagaimana tentang Bible berbahasa Arab? Yang ditulis oleh Waraqah bin Nawfal itu Injil Mas Rudi. Injil perkataan Nabi Isa, bukan Bible. Bukan Bible Yohanes. Ini kan orang Arab sekarang yang nerjemah Injil ini. Ya, oke, sekian dari saya. Waktunya sudah habis. Wah, jatuh kali ya. Oh, menang lagi. Ayo, semangat. Ya, kalah lagi aku 182. Jatuh lagi. Siap. Yuk. Oke. Terima kasih Tat ya. Yesus tidak lebih baik dari Musa.
Tat, Yesus itu tidak ada diperintahkan untuk mengikut Musa, Tat. Paham nggak yang kumaksud, Tat? Di dalam ajaran Islam, Muhammad diperintah untuk mengikut ajaran Musa. Ajaran Ibrahim, sorry. Kecuali ada Yesus diperintahkan untuk ikut ajaran Musa, Tat. Itu sudah beda. Ya. Kedua, baru mengenai menyempurnakan hukum Taurat. Yesus tidak pernah menyempurnakan, menggenapi. Menggenapi itu artinya apa? Mengembalikan kepada kasih mula-mula. Contoh, Tuhan menciptakan manusia itu satu pasang. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka setelah itu manusia ada yang beranak pinak atau berbuat pernikahan poligami kayak Daud dan Salomo. Maka setelah Yesus datang, dia mengatakan kembali, mereka bukan lagi dua menjadi satu, digenapi. Tidak ada lagi yang namanya perzinahan, itu namanya zina katanya. Paham ya? Bukan menyempurnakan, itu sudah ada dulu. Cuman manusia sudah banyak melanggarnya. Kemudian nyawa ganti nyawa, kan begitu. Adam itu kan sudah harusnya mati sudah, Tat. Tapi Tuhan mengampuni. Maka Yesus datang mengembalikan kasih mula-mula, bahwa tidak harus kau mati tapi bisa diampuni. Sudah. Kemudian lebih hebat Elia dari Yesus. Dari mananya hebatnya, Tat? Elia betul tidak mengalami namanya kematian dan dia dibawa langsung ke surga. Yesus pun tidak mengalami kematian, Tat. Kan sudah sering kujelaskan. Cuman ada dua sisi. Semua orang berdosa, artinya orang di luar kubur, mengaku Yesus mati. Keinginan semua orang berdosa Yesus mati. Tapi faktanya di dalam kubur dia hidup di antara orang mati. Dan dia naik ke surga, Tat. Dan Yesus mengatakan, aku turun dari surga, katanya. Elia bukan turun dari surga, Tat. Dia tidak bisa dibandingkan. Dan mereka bertiga ketemu loh, Yesus, Elia, dan Musa. Dan sama-sama dengan tubuh kemuliaan. Kemudian Ibrahim untuk lokal. Tat, Ibrahim kalau untuk lokal, Allah tidak mungkin menyuruh Muhammad untuk ikut mila Ibrahim. Tidak mungkin yang internasional disuruh untuk ikut yang lokalan. Tidak ada itu. Aturan dari mana itu? Buktinya apa? Ibrahim sampai sekarang diimani banyak agama. Muhammad hanya Islam yang mengimani, Tat. Ibrahim yang kalian anggap Abraham itu diimani Yahudi, Kristen, Nasrani, dan Islam. Sementara Muhammad hanya diimani oleh Islam. Semua nabi-nabi, Tat, diimani oleh Yahudi, Kristen, Nasrani, Islam. Tapi hanya Muhammad yang diimani oleh Islam. Muhammadlah nabi yang tertutup. Bukan untuk seluruh umat manusia. Ada nggak orang di luar Islam yang mengimani Muhammad? Tidak ada, Tat. Ada nggak orang di luar Islam mengimani Ibrahim? Ada. Kalau kau anggap itu Abraham, Kristen, Yahudi, jadi sudah kalah ya, Tat, ya, nggak benar itu argumenmu. Kemudian orang dilahirkan dari air dan roh. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah mati ketika dia baru lahir? Tat, di dalam ajaran Kristen ada 3 jenis kematian. Yang mati di dalam kandungan dianggap tidak ada, itu di Ayub. Ya. Engkau membawa aku langsung ke pemakaman. Rahim ibuku adalah kuburanku. Aku dianggap tidak pernah lahir. Kemudian orang yang sudah lahir dan mati itu bagaimana? Ya, sudah kulihat Matius 19 ayat 14. Anak-anak yang empunya kerajaan sorga. Kan itu, Tat. Loh, tapi dia kan belum dibaptis. Pahami dulu, Tat. Baik sunat maupun baptis itu kan dimulai meniru ketika Yesus dibawa ke bait Allah di Lukas 2. Umur 8 hari. Kalau dia mati sebelum 8 hari, ya nggak masalah. Tapi kalau di atas 8 hari mungkin kita bagi lagi biar lebih detail. Bagaimana dengan mereka? Tetap ke surga. Karena anak-anak seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Itulah sebabnya, Tat. Di dalam kandungan ibunya harus tetap berdoa. Ya, baru wah sudah habis pula. Ya. Sudah Oke, habis Tat, ya. sudah habis. Ya, tanggung ngasih kali.
Nah, kau dulu yang buat apanya, Tat? Kalau aku yang buat selalu kalahku. Kalau kau yang buat aku menang. Oke, siap. Ini belum muncul ini. Sabar dulu. Siap, Ya. sudah. Mas Rudi mengatakan, mana mungkin Nabi Muhammad yang tingkatnya internasional disuruh mengikuti Nabi Ibrahim yang hanya tingkat lokal. Ini kan tidak masuk akal. Nah, sebenarnya perkataan seperti itu, Mas Rudi, itu bisa saya balikkan dengan mudah, Mas Rudi. Bagaimana mungkin Tuhan sendiri yang turun ke bumi disuruh menyempurnakan kitabnya Nabi setingkat Bani Israel saja? Itu kan tidak masuk akal gitu. Seharusnya kalau Tuhan sendiri yang turun kan keren, pakai hukum sendiri, ngapain menyempurnakan kitabnya Nabi terdahulu? Gak keren banget gitu. Itu kalau Tuhan itu kan langsung tes hukum baru des gitu kan. Bukan malah menyempurnakan Nabi yang jaraknya 6 abad dari dia. Gak keren banget Tuhan ini kan begitu kan. Sebenarnya pemahaman seperti itu cuma main logika saja, Mas Rudi. Oke. Kemudian di sini, Mas Rudi, coba lihat itu ya. Di Yohanes 3 nomor 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu hukumnya mutlak loh. Tidak ada pengecualian di sana. Jadi, jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana nasibnya Musa? Bagaimana nasibnya Abraham? Dia belum dibaptis. Dan dia tidak meyakini Tuhan itu akan lahir ke dunia. Apakah Abraham dan Musa ini harus dihidupkan lagi, harus dibaptis agar dosanya tertebus, dosa warisnya? Kan ruwet pemahaman seperti itu. Kemudian di Yohanes 3 nomor 5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, siapapun, Mas Rudi, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Ayatnya mutlak, siapapun. Berarti Musa, Abraham, Ayub, Yesaya, semuanya. Karena belum pernah dibaptis, karena mereka lahir bukan dari air, maka mereka semuanya masuk neraka. Kan seperti itu secara logika. Nah, ini kan repot. Kalau di dalam Islam, Mas Rudi, Rasulullah bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, innama abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Ayah ibunya lah ya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi kalau ada anak yang lahir, mati, selesai di Islam, langsung masuk surga. Kenapa? Karena hukum di dalam Islam, definisi hukum itu di dalam kitab Ghayatul Wusul fi Syarhi Lubbil Usul yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Hukum adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Hukum dalam Islam adalah arahan dari Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf. Hukum itu adalah arahan dari Tuhan yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf. Jadi kalau gak mukallaf gak kena hukum. Mukallaf itu apa? 1 berakal, 2 balik. Balik ini kalau umur berarti 15 tahun, kalau perempuan berarti terjadi menstruasi, kalau laki-laki atau perempuan juga pernah mimpi basah, itu balik. Atau yang pertama berakal, tidak gila, tidak punya penyakit di dalam otaknya, akalnya, dia orang yang normal. Ketika dia sudah mukallaf, memenuhi 2 syarat ini, maka semua hukum akan berlaku kepada dia. Dari wajibnya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Islam itu luas dan detail, begitu. Sedangkan di dalam Bible, apakah ada aturan anak yang baru lahir, kemudian dia mati, apakah masuk surga atau neraka? Karena kalau kita merujuk kepada ayat barusan,
itu anak yang lahir bukan dari air dan roh, berarti harus dibaptis. Maka dia itu tidak bisa diselamatkan, Mas Rudi. Tidak selamat dia. Pemahamannya itu mutlak. Siapapun yang lahir belum dibaptis, berarti dia masuk neraka. Kemudian, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekian. Oke. Menang lagi Mas Rudi, jauh jaraknya itu. Iya. Makin suram ini masa depan. Tidak apa-apa. Oke. Ya, kita lanjut lagi Tat ya. Ya, terima kasih Tat. Ya, saya masih teringat orang yang mati syahid tadi. Berarti Ustadz membatalkan kalimat tadi berada di dalam sorga. Tapi nanti, berarti sampai hari ini belum satu orang Islam pun yang sudah berada dalam sorga. Ya, terserah Ustadz mau menerima atau tidak terima. Kalau kami di dalam Kristen sudah jelas dikatakan 14 tahun yang lalu. 2 Korintus 12 ayat 2. Sudah ada seorang Kristen yang masuk dalam kerajaan sorga. Dan Yesus sudah memasukkan orang itu ke dalam sorga. Ya, orang yang disalib di sebelah Yesus. Sementara Nabi Muhammad belum pernah memasukkan orang ke sorga. Dia hanya menjamin katanya. Dengan apa dia menjamin? Sampai hari ini kita tidak paham dalam ajaran Islam. Ada enggak jaminan itu? Kalau kami ada dengan darah Yesus. Kemudian Ustadz mengatakan bahwa Tuhan ke bumi menyempurnakan kitab terdahulu. Mana ada pernah kami bilang menyempurnakan? Dia sudah pernah menyempurnakan kitab taat. Kalau hukum Taurat menggenapi 10 hukum. Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa itu hanya kita mengenal dosa. Tapi tidak ada solusi atas dosa. Padahal kasih Tuhan mula-mula ada solusi atas dosa. Paham ya tak ya? Contoh Adam yang berdosa harusnya kan mati, hukuman mati. Tapi dia diampuni. Itulah Yesus mengembalikan itu. Bukan menggenapi, menyempurnakan, tidak taat. Itu sudah ada hukum itu dari dulu. Bahwa Tuhan sudah mengasihi si Adam yang harusnya mati. Tapi diampuninya. Itulah sebabnya setelah Yesus datang ada pengampunan dosa terhadap para pembunuh. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi katanya. Kemudian Musa itu ada membaptis loh Tat. 1 Korintus 10 ayat 2. Dia membaptis dalam awan dan air laut. Jangan salah ya. Kemudian mengenai Abraham. Tat, hukum yang dibawa Yesus tidak berlaku surut. Di dalam Indonesia ada satu hukum yang berlaku surut, yakni TPPU, tidak pidana pencucian uang. Sama anti korupsi itu berlaku surut. Hukum Yesus ini tidak berlaku surut, Tat. Hukum positif itu berlaku mulai ditetapkan sampai ke depan. Nggak berlaku surut ya. Memangnya hukum korupsi. Kemudian Ustadz mengakui orang yang baru lahir itu fitrahnya suci. Tetapi saya heran lihat kalian ini Tat. Di satu sisi setiap berbicara kelahiran Yesus pasti kalian bilang apa tempat yang kotor. Entah mana yang benar, lahir ini fitrahnya suci atau kotor. Kan begitu. Setiap saya berdialog sama kalian ini, bahkan saya pernah mengatakan itu kalau saya nggak lupa ya. Ya. Tapi sudah itu nggak apa-apa. Nah, di dalam ajaran Kristen kalau anak-anak yang sudah lahir kan sudah aku bilang Matius 19 ayat 14. Anak-anak seperti ini yang mempunyai kerajaan sorga. Titik Tat. Ya. Kalau mau dibilang dibaptis itu kan mengambil dari penyerahan anak dan pentahiran. Pentahiran itu dengan hari umur 8 hari. Kalau di bawah 8 hari berarti tidak terkena hukum itu. Kalau di atas 8 hari, maka Ustadz mungkin mengatakan ingin dibaptis menjadi murid Yesus. Biasanya anak-anak Kristen begitu lahir dia umur 8, ada sih beda-beda sih ya. Kalau aku bilang diseragamkan nggak bisa. Ada anak yang masih bayi dibawa untuk tardidi atau dibaptis. Ada Tat. Nah bagaimana anak-anak yang mati begitu lahir brojol dia mati? Itu kan di bawah 8 hari Tat.
Kalau kita mau merujuk ke situ. Tapi Alkitab mengatakan anak-anak yang mempunyai kerajaan sorga. Sama dengan kalian, kami pun bayi terlahir suci. Dosa waris itu, dia mati kembali menjadi tanah. Kan itu dibilang. Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Itu dosa waris. Dosa perbuatan itulah yang diambil si Adam. Dia memakan buah itu. Itu perbuatannya. Dosa perbuatan gak diwariskan. Paham ya Tat ya? Jadi Tat, mengenai Abraham tadi, bahwa Abraham itu Muhammad disuruh untuk mengikut mila Ibrahim. Maka saya katakan Islam ini seharusnya tidak pernah ada. Karena disuruh mengikut mila Ibrahim. Mila Ibrahim itulah yang harus kalian ikuti. Bukan yang lain-lain Tapi faktanya, habis. Oh, kalah saya ya. Wah, makanya bilang. Ini sudah 1 jam setengah. Mau terus apa penutupan? Penutupan aja silakan. Bagaimana kita atur strateginya? 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Ini ya, kan nggak apa-apa. 5 menit aja, tapi tidak nyebrang begitu enggak, ya. Ini 7,5 menit loh ini Oh iya. Masukin kita bagi 2 aja. Pas 2,5, aku 2,5 dirimu. Gimana? Oke. Ya, silakan dirimu duluan. Karena aku tadi duluan pembukaan. Setuju? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Mas Rudi yang berkali-kali diulangi ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah mengikuti Nabi Ibrahim, teman-teman. Ingat, Nabi Ibrahim itu memiliki sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya para manusia. Dari Nabi Ibrahim melahirkan 2 anak. Yang satu namanya Ishak dari istri yang bernama Sarah. Yang satu bernama Ismail anaknya dari istri yang bernama Hajar. Nah, dari Ismail itu punya beberapa anak. Dari Ishak juga punya beberapa anak. Dan Mekah, ya, Ka'bah, yang kota itu dulu lebih besar daripada yang kita ketahui sekarang. Yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga batu Hajar Aswad disebutkan dalam sejarah Islam, itu adalah kenangan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Abraham. Nah, kemudian agama Islam itu lugas, teman-teman. Jadi hukum di dalam Islam itu akan berlaku kepada orang yang mukallaf, yang balik dan berakal. Ketika tidak balik dan tidak berakal, maka hukum Islam tidak akan pernah berlaku kepada dia. Dan keselamatan, apakah ada, kata Mas Rudi, jaminan keselamatan bagi umat Islam? Ada. Disebutkan di dalam surah Al-Fathu ayat ke-5. Allah secara tegas mengatakan, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, beriman kepada Nabi Muhammad, maka kami persiapkan surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Di dalam surah An-Nisa juga disebutkan kan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kemudian di ayat lain diterangkan juga, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekian. Mari penutupan Mas Rudi. Oke. Terima kasih bahwa jaminan keselamatan itu berpusat kepada Muhammad. Sementara Muhammad sendiri belum selamat. Jadi yang sebelum selamat menjamin orang yang untuk selamat. Dari mana jalannya ya, sama dengan saya menjamin orang kaya, padahal saya miskin. Itu gak ada cerita itu. Ya, yang bisa menjamin orang ke surga adalah orang yang berasal dari surga, yang tahu tentang jalan ke surga itu. Muhammad sampai detik ini tidak tahu jalan ke surga itu karena dia buktinya mati dan dikuburkan. Ini sampai nyebrang hari ya? Ini kita nyebrang berarti ya? Oh, kan penutupan. Sorry. Oh ya, sorry. Maaf Tat. Lanjut, Oke.
Oke. Sorry ya kawan-kawannya. Sorry nggak apa-apa waktunya saya lanjutkan. Kusangka tadi masih nanggapi. Oke, sudah penutup ya. Ya, kalau di dalam ajaran Kristen itu ada jaminan keselamatan, yakni di dalam darah Yesus. Dan di dalam Kristen sudah ada bukti keselamatan, yakni Yesus sudah memasukkan orang ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dan di dalam ajaran Kristen bahwa keselamatan itu nyata, bukan angan-angan dan bukan mimpi. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Orang terdahulu memang terpenjara. Itu buktinya tidak ada keselamatan zaman dahulu. Maka mereka itu tertahan di dalam tahanan iblis. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib dan turun dalam kerajaan maut, di Matius 27 ayat 53, mereka semua baru bebas, orang-orang soleh itu. Dan mereka menuju ke kerajaan sorga, Yerusalem itu, Yerusalem baru ya. Dan keselamatan juga kalau mengenai ketuhanan, Musa pernah diangkat menjadi Tuhan ya di Keluaran 7 ayat 1. Jadi Musa pun menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itulah namanya kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa jadi juru selamat. Kenapa Musa bisa menyelamatkan bangsa Israel? Itu seperti di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Maka Musa menyelamatkan orang itu karena dia diangkat Tuhan. Yesus pun menyelamatkan karena dia adalah Tuhan itu sendiri, firman menjadi manusia. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia sesama manusia tidak bisa menyelamatkan siapapun karena kita sama-sama manusia yang berdosa. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Tat, untuk presiden Sebentar. Mas Rudi milih siapa? Aku nggak usah kasih tahu lah Tat. Agak enak. Yang penting Tat, 10 tahun aku mendukung Jokowi dan 10 tahun aku mendiskreditkan Prabowo. Tidak mungkin hari ini ujuk-ujuk aku langsung menyanjung orang yang dulu kudiskreditkan. Nggak mungkin itu Tat. Dan sekarang saya ini adalah pendukung setia Pak Ahok. Oh, pendukung Pak Dirimu Ahok ya. siapa? Ya, dirimu siapa? 01 lah. Wis. Alasan. Oke, siap. Gitu aja Tat. Ya. Ya, itu teman-teman barusan sekilas ya. Ini,